Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hari ini udah launching ya untuk jersey terbaru Manchester United untuk musim 2025-2026, warnanya merah. Yang warna merah, stripe yang home-nya, stripe-nya hitam gitu, Adidas. Ya, silakan kalau bagi ya teman-teman yang mau berburu, ya, nggak apa-apa. Ya, membeli baju ya bukan berarti wah gue dukung Glazer wah segala macam, nggak apa-apa. Kalau emang ada kecintaan terhadap klubnya ya lo beli, lo suka, lo mampu ya udah beli gitu, nggak apa-apa. Nggak ada harus anti apa segala macam. Nggak mau beli juga nggak apa-apa karena lo merasa gue nggak mau bikin kayak Glazer gitu kan. Tapi kan masalahnya klub kita emang butuh duit. Ya, klub kita kan lagi butuh duit, butuh untuk penguatan tim ya, untuk beli pemain-pemain bagus. Jadi ya teman-teman lah yang menemukan kebahagiaan ya. Kebahagiaan lu di mana, disitulah lu menentukan. Oke? Gini, gua sini bukannya pengen kasih berita yang menggembos-gembosin juga ya, atau menggembur-gemburkan atau menggede-gedein. Tapi kan gue selalu dibilang dari awal channel ini mengajak lo untuk supaya nggak terbias gitu ya, terkecoh, tergembosi oleh eh, berita-berita yang selama ini digembosin oleh media-media mainstream, sosial media gitu. Nah, contoh nih misalnya kayak tadi lah berita bahwa presiden klubnya Sporting Gyökeres tidak mau menjual Gyökeres dengan harga 70 juta euro. Nggak ada tuh. Yang ada ya tetaplah dengan rilis clause 100 juta euro gitu. Nggak ada tuh istilah kalau tahun ini dilepas harganya sekian, itu nggak ada. Nah itu kan gue bahas bahwa itu terjadi, bisa aja terjadi, bisa aja bener, bisa aja permainan agen. Nah, bener seperti gue bilang permainan agen karena si presiden Sportingnya pun menuduh agennya nih yang bermain. Nah, jadi bukan maksud gue untuk ngegede apa membuat penonton United Identity berbunga-bunga, yes Osimhen ya Gyökeres gak jadi, bukan maksudnya untuk menguatkan, menaikkan, menurunkan tensi gitu, enggak ya. Tapi gue mau supaya kita semua tuh tetap berpikir logis dan sistematis ya, tetap nalarnya dipakai lah. Gini, gue ada satu berita ya, cuman ini memang belum gue lihat secara keseluruhan berita ini dari sumber yang tepat seperti yang gue bilang ya, beberapa sumber yang selalu gue jadikan patokan ya, Laurie Whitwell, Andy Mitten, David Ornstein, Fabrizio Romano juga. Jadi ada satu berita, artikel dan juga dibahas di beberapa fanbase bahwa ya Manchester United kan 2 hari yang lalu ya ada berita yang sempat gue bilang juga ada ketertarikan Osimhen pengen bermain di Manchester United. Terus bilang tuker antara Osimhen dengan Joshua Zirkzee. Nah itu yang gue bahas, makanya kalau proposal seperti ini sih kayaknya nggak mungkin berasal dari Manchester United. Kalau ini benar, pasti proposal ini berasal dari Napoli gitu kan, dari Napoli yang mereka sendiri nggak mau rugi nih ya. Mereka punya komoditi namanya Osimhen yang mau diuangkan. Nah kayak gitu loh, gue membuka wawasannya seperti itu. Nah sekarang nih ada ya mungkin karena kayaknya si Gyökeres ini tiba-tiba ada kesulitan baru gitu. Waduh, si presidennya nggak mau 70 juta euro. Kalau 70 juta euro mungkin Manchester United masih sanggup lah, tapi kalau dibilang harus sesuai dengan rilis clause 100 juta, wah berat nih. Nah bisa jadi mungkin si Osimhen lagi Manchester United mulai beralih ke Osimhen atau mungkin juga pemain atau striker lain. Nah di berita juga di media sama di beberapa fanbase dibilang ada 2 kondisi ya. Jadi setelah Osimhen katanya tertarik untuk bergabung dengan Manchester United menerapkan 2 kondisi.
untuk kalau memang benar-benar mereka mau jadi kejar Osimhen. Yang pertama, ya syarat atau kondisi lah kita bilang ya. Kondisinya atau syaratnya Osimhen harus benar-benar mau join ke Manchester United. Ya, harus benar-benar dalam mereka join. Nggak mau dia tuh yang berbicara juga dengan Chelsea, ternyata agennya sama Newcastle juga ada dialog, ada diskusi, atau dia coba cari cek-cek harga ke Arsenal, atau mungkin dia ternyata nih ya cuman pengen mancing supaya Al Hilal naikin tawarannya. Ya, nggak kayak gitu, nggak. Bener-bener kalau dia pengen join Manchester United, ya. Dan agennya ya secara kasar nih ngomongnya, agennya harus cuman nego sama Manchester United, ya, sampai dengan keputusan tidak apa iya gitu. Ya itu syarat pertama. Ya kalau menurut gua itu wajar kalau memang itu betul ada gitu ya, karena yang kita lakukan kepada Matheus Cunha dan bahkan sekarang juga Mbeumo kan gitu, mereka bener-bener mau join ke Manchester United, nggak peduli nggak main di UCL, nggak main di Europa League, nggak main di kompetisi Eropa, tapi memang bener-bener dari secara pribadi pengen join Manchester United dan nggak mau lagi klub lain. Nah, itu satu kondisi. Ya menurut gue itu masuk akal. Menurut gue kalau itu sih bukan masalah masuk akal ya. Kayaknya sih emang harus gitu loh. Kalau ada pemain yang gue join Manchester United, tapi dia juga ngeliat-liat klub lain gitu loh ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi gimana kalau yang main di Champions League? Oh, kalau yang di sebelah sini kayaknya kekuatan lebih besar kayak gitu, itu udah deh, enggak deh. Nah, itu sih menurut gue semua pemain harusnya ya diterapkan kondisi seperti itu. Terus yang kedua, Manchester United meminta agar gajinya Osimhen diberikan yang realistis, ya realistis ya, bukan nurunin gaji ya, bisa juga naik tapi dengan yang realistis ya gitu. Jadi dia syaratnya yang kedua adalah Manchester mau jika gajinya Osimhen itu realistis. Seberapa realistis sih? Nah, kalau lo coba googling atau lihat di Capocalogy gitu ya, si Osimhen ini gajinya 290.000 euro ya, 290.000 euro, ya atau sekitar 250.000 pound lah. Nah, di saat ini kan dia dipinjemin di Galatasaray ya. Saat di Galatasaray itu Galatasaray cover hampir 70% ya, jadi 190.000 euronya tuh Galatasaray yang cover, sisanya ya 90.000 sekian atau 100.000 itu si Napoli masih yang cover. Nah, dia 245.000 pound nih, atau 290.000 euro. Atau kalau di iniin ke setahun kan gitu ya, mungkin sekitar ya 10 juta pound lah, 10 juta euro lah, 10 juta euro lah, 10 atau 11 juta euro lah per tahun. Ya sebenarnya kalau lo ngelihat data ya, lo coba searching aja gaji tertinggi pemain-pemain Itali, sebenarnya kalau dibandingin Dusan Vlahovic, dibandingin Lautaro Martinez, bahkan Paulo Dybala sama Nicolo Barella, itu masih Osimhen itu masih di bawah gitu loh, masih di bawahnya mereka gitu. Jadi kan untukannya sebenarnya ya nggak tinggi banget. Yang tinggi tuh Florian Wirtz tuh katanya 425.000 pound per pekan gajinya. Ya kita lihat aja ya, siap-siap aja fans Liverpool, kalau nanti nggak bagus ya saatnya kita bilang investasi bodong gitu ya. Kembali ke Osimhen, mungkin dari 250.000 pound atau 290.000 euro itu oke deh gue naikin, tapi yang realistis ya. Nah, ya realistis ya. Jangan lo minta gaji naik tiba-tiba 2 kali lipat jadi 400.000 pound atau 450.000. Kayaknya sih kita langsung udah sorry, tolak. Mungkin kalau gajinya average ya 300.000 pound lah, sama kayak Bruno gitu. Karena kita kan juga pasti akan ngelepas
Sancho, ngelepas Rashford tuh, dua orang yang udah gaji 300 ribuan tuh. Garnacho sih 50 ribu ya. Terus kita udah ada kemarin ada ruang gap gaji lagi nih dari merilis atau free agentnya Johnny Evans, siapa namanya, Erikson sama si Lindelof. Jadi dua syarat ini yang ya menurut gue tuh hal yang wajar ya, masuk akal. Kalau emang itu bener-bener ada, yang menurut gue masuk akal. Dan sekarang tergantung Victor Osimhen sendiri. Victor Osimhen sendiri sih orangnya, kalau lihat sih orangnya nggak pernah neko-neko ya. Nggak ada berita dia ribut sama siapa, apa pelatih. Yang dia suka ribut itu kan dia sebenarnya bengal gitu ya. Galatasaray ini masih pengen make dia lagi nih. Dia kan keselnya kan gara-gara sama manajemen Napoli kan, sama yang waktu itu juga dia kena dibully, diolok-olok, dia penalti nggak masuk, terus di sosial medianya Napoli diposting gitu. Terus sama presidennya Napoli juga tuh si Laurentiis ya, itu juga kayaknya dia hubungannya nggak baik. Cuman nih orang pemain yang menurut gue profesional gitu loh, usianya 26 tahun ya kan, dia baru 98 nanti Desember nanti dia baru 27 ya, setahun 6 bulan lebih muda lah dibandingin Gyökeres ya. Tapi dia udah bisa jadi top scorer Liga Italia gitu loh, top scorer Liga Turki ya, whatever orang bilang Liga Turki, Liga apalah segala macam, tapi kan dia jadi top scorer. Istilahnya jiwa winnernya dia ada gitu ya. Jadi kita tunggu aja Victor Osimhen. Sekali lagi ini bukan mau manas-manasin teman-teman, bukan buat pengen naik turunkan tensi atau keinginan pemain baru siapa pemain, enggak pengen. Makanya gue pengen coba telaah berita-berita ini gitu ya. Terus mungkin yang kedua yang bisa gue sampaikan dikit ya, ini juga menurut gue sih agak cocok logi ya. Jadi Manchester United kabarnya mulai mau pendekatan terhadap gelandang Middlesbrough, Hayden Hackney. Wah, ini kalau ada yang main FM tahu nih, ini dulu wonderkid nih. Zaman ya setahun 2 tahun yang lalu tuh wonderkid nih dari Middlesbrough. Jadi kan pemain Middlesbrough baru saja ditinggalkan oleh Michael Carrick ya, dia mundur, sudah jadi manajer Middlesbrough selama kayak 4 tahun ya, 4 tahun atau 3 tahun gitu. Nah, si Hayden Hackney ini emang harganya ya menurut gua sih kalau untuk ukuran pemain dari divisi Championship sih menurut gue mahal ya. 20 juta pound. Umurnya 22 tahun. Ya sebenarnya nggak muda-muda banget sih, cuman mungkin 2-3 tahun lalu sih emang wonderkid. Kalau di FM atau di FC juga tuh wonderkid juga tuh. Posisi gelandang bertahan, pemain Inggris ya biasa kan, main Inggris selalu dianggap mahal. Gelandang bisa jadi gelandang dan gelandang bertahan. Gue rasa gak tepat saatnya kita ngumpulin pemain-pemain muda wonderkid kalau dengan harga mahal gini. Mending sistem transfernya yang kayak kita ngerekrut Chido Obi atau Eden Haven gitu loh. Ya kan? Pemain-pemain akademi mana yang ketika mau ditawarin kontrak profesional, kita serobot dulu nih. Kita potong dulu nih. Akhirnya dapat Chido Obi gratis, Eden Haven cuma 1 juta pound kayak gitu loh. Diego Leon kayak gitu kan. Matato, Sekokone gitu loh. Mending kayak begitu-begitu. Kalau yang dari Championship umur 22 ya masih muda lah hitungannya. Kalau dia bawa 20 sih masih oke. Terus minta 20 juta. Aduh, tunggu dulu deh. Mending dalam 1 tahun ke depan ini kita beli pemain-pemain yang udah bisa langsung nyetel deh. Karena sekarang kalau dia ada di sini ya, kapan dia bisa bisa main? Belum adaptasi. Di situ tadi nama-nama yang gue sebut, Sekokone, Toby Collier, itu pemain-pemain muda ya tuh. Mantato, ada Fletcher bersaudara, Moorhouse juga ada. Kalau ngomong gelandang nih, wonderkid nih, pemain muda nih. Terus kalau mau dia dipasang, nanti kan gue udah bilang kalau 3-4-3 bisa jadi kemungkinan Bruno Fernandes jadi nomor 6. Terus dia nomor 8. Udah bisa langsung nyetel belum? Level kemampuannya kan beda, jauh. Entar Bruno pengennya begitu dia nggak nyambung.
ya. Lu juga harus mikirnya gitu. Nah, jadi itulah gosip-gosip berita kayak gini lu harus gue selalu coba telaah gitu loh. Coba pikir logis sistematis, gue kasih deh konklusinya. Ya, menurut gue sih ini berita ya cuman buat gebos-gebosin doang, ya mencocok logikan aja karena memang ada beritanya Middlesbrough katanya siap melepas Hackney. Ya udahlah, dijual ke Fulham, Everton dulu aja lah, pengen lihat dulu lah dia bermain di Premier League gimana. Oke? Jadi itu aja berita kali ini atau bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.